Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aristia Farizul, NIM 0303-1282-025068. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, jurusan Teknik Kimia Angkatan 2020, Kampus Indralaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai termodinamika, tepatnya yaitu di diagram fasa. Yang pertama yaitu diagram fasa, grafik tekanan terhadap temperatur. Pada grafik tekanan terhadap temperatur ini, yang pertama yaitu ada garis 1-2 yang membatasi daerah fase solid dan fase vapor. Biasanya disebut sebagai kurva sublimasi. Selanjutnya yaitu garis 2-3 yang membatasi daerah fase solid dan fase liquid. Biasanya disebut sebagai kurva fusion atau kurva leleh. Selanjutnya yaitu garis 2C yang membatasi daerah fase liquid dan fase vapor. Dinamakan sebagai kurva penguapan. Sebagai contoh, jika suatu zat dikondisikan di bawah tekanan kritisnya dan di atas suhu triple point, tapi tidak melebihi suhu kritisnya, maka zat tersebut akan berada dalam fase liquid. Dan sebaliknya, jika tekanan kita turunkan dalam temperatur tetap, maka zat akan berada dalam fase mendekati vapor ataupun berada dalam fase vapor itu sendiri. Selanjutnya yaitu kurva penguapan atau garis 2C berakhir di titik kritis, yaitu titik di mana suhu kritis dan tekanan kritis ini bertemu. Titik ini merepresentasikan tekanan dan suhu tertinggi di mana spesies kimia dapat terbentuk dalam kesetimbangan uap cair. Pada titik ini, kedua fase cair dan gas memiliki properties yang sama, sehingga tidak bisa dibedakan. Garis putus-putus AB, yaitu merupakan proses perubahan cair ke gas yang melalui proses transisi yang dikontrol dan berubah secara bertahap tanpa melewati kurva penguapan. Selanjutnya yaitu daerah fasa yang melebihi tekanan kritis dan temperatur kritis dikatakan sebagai fasa gas jika hasil kondensasi diperoleh dari penurunan temperatur pada tekanan konstan, dan dikatakan sebagai fasa liquid jika hasil penguapan diperoleh dari penurunan tekanan terhadap suhu konstan. Jika pada daerah ini tidak terjadi kedua proses tersebut, maka daerah ini disebut sebagai daerah fluida, di mana fasa gas dan liquid tidak bisa dibedakan. Biasanya disebut sebagai daerah fluida superkritis. Daerah gas dibagi menjadi dua bagian, yaitu di bawah suhu kritis dan di atas suhu kritis. Yang pertama yaitu daerah gas di bawah suhu kritis. Gas yang dapat dikondensasikan ataupun dikompresi pada tekanan konstan ataupun pendinginan pada suhu konstan. Maka gas ini disebut sebagai uap superheated. Selanjutnya yaitu daerah gas yang di atas suhu kritis. Disebut sebagai uap superkritis karena tidak bisa dilakukan kondensasi ataupun kompresi pada tekanan konstan dan pendinginan pada suhu konstan, dan letaknya berada di bawah tekanan kritis dan di atas suhu kritis. Selanjutnya yaitu titik 2. Titik 2 ini disebut sebagai titik triple point atau titik di mana akan terbentuk tiga fasa, yaitu solid, liquid, dan vapor dalam satu kondisi tekanan dan temperatur tertentu. Selanjutnya yaitu grafik PP atau grafik tekanan terhadap volume. Pada diagram PP ini, batas-batas fasa menjadi sebuah area, yakni daerah di mana dua fasa, padat cair, padat gas, dan cair gas, terbentuk dalam suatu kesetimbangan. Fasa solid berada di daerah paling kiri, fasa liquid berada di daerah ini, fasa vapor berada pada daerah ini, fasa liquid vapor berada di daerah di bawah kurva lengkung, dan fasa solid vapor berada di daerah ini, dan fasa solid liquid berada di daerah ini. Pada diagram PV ini, triple point yang ada pada diagram PT menjadi garis horizontal dalam diagram PV. Selanjutnya yaitu diagram tekanan terhadap volume yang kedua. Diagram ini merupakan perbesaran dari diagram tekanan terhadap volume yang sebelumnya, yang memfokuskan pada daerah liquid dan daerah vapor. Garis dengan label T1 dan T2 merupakan suhu subkritis dan terdiri dari 3 segmen. Garis BC menunjukkan kurva saturated liquid. Garis CD menunjukkan kurva saturated vapor. Dan
daerah di bawah garis BCD menunjukkan daerah dua fasa, yaitu daerah saturated vapor liquid. Daerah di antara titik J, K, Q, N memiliki komposisi vapor liquid yang seimbang. Sedangkan daerah dalam kurva di sebelah kiri titik JQ memiliki komposisi liquid yang lebih dominan dibandingkan komposisi vapor. Begitu pula sebaliknya, untuk daerah dalam kurva di sebelah kanan titik KN memiliki komposisi vapor yang lebih dominan dibandingkan komposisi liquid. Daerah sebelah kiri kurva saturated liquid dinamakan sebagai daerah subcooled liquid. Dan daerah sebelah kanan kurva saturated vapor dinamakan sebagai daerah superheated vapor. Segmen horizontal pada daerah dua fasa semakin pendek pada suhu yang lebih tinggi dan semakin mengecil hingga berakhir di titik C. Karenanya, isoterm, kritis, atau TC menunjukkan infleksi horizontal pada titik kritis C di atas kubah BCD. Pada titik ini, fasa uap dan cair memiliki properties yang sama hingga tidak bisa dibedakan satu sama lain. Demikian pula, jika suhunya lebih besar dari TC atau titik kritis, maka spesies kimia ini dikatakan sebagai fluida superkritikal. Selanjutnya yaitu grafik tekanan terhadap temperatur yang kedua. Pada grafik ini, garis utuh bertindak sebagai tekanan uap dan garis putus-putus sebagai jalur volume konstan daerah satu fasa. Jika tabung diisi dengan fluida, baik itu cair maupun gas, pemanasan akan menghasilkan perubahan yang terletak di sepanjang garis putus-putus. Sebagai contoh, dari titik E ke titik F yang merupakan daerah subcooled liquid dan dari titik G ke titik H yang merupakan daerah superheated vapor. Proses yang dimulai dari titik J, K ke Q, jika dilakukan pemanasan lebih lanjut, proses akan diteruskan menuju garis volume molar konstan, P2 liquid. Demikian pula, jika proses yang dimulai dari titik JK ke N, jika dilakukan pemanasan lebih lanjut, proses akan diteruskan hingga garis volume molar konstan P2 vapor. Untuk kasus yang unik, yaitu proses yang melalui titik JK ke titik C atau wilayah fluida satu fasa, jika dilakukan pemanasan lebih lanjut, volume molar konstan akan sama dengan volume kritis fluida. Baiklah, berikut ini ialah referensi yang saya gunakan dalam menyusun tugas ini, yaitu ada buku dari J.M. Smith, H.C. Panes, and M.M. Abbott, yaitu Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah ataupun ada yang kurang, silakan dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.